Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Nah, ini sangat mengejutkan sekali ya dari statement Pak Prabowo Subianto. Bahkan sudah mematok setidaknya makan bergizi gratis itu cukup 10.000. Sangat berbeda sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka, wakil dari Pak Prabowo Subianto, yang pada saat lalu, tepatnya pada bulan Juli, menyebut anggaran program makan bergizi gratis itu 15.000. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, Gibran anggaran makan bergizi gratis tetap 15.000. Sudah libatkan ahli. Tetapi saat ini Pak Prabowo mengetok setidaknya anggaran untuk makan bergizi gratis setiap siswa itu 10.000. Nah, pertanyaannya 10.000 apakah cukup? Ya, menurut saya sih di beberapa daerah di Indonesia menurut saya cukup. Tetapi kalau di DKI Jakarta misalkan makan bergizi dana 10.000 apakah cukup kira-kira? Ya, itu memang harus dikaji lagi dan dikaji lagi karena di setiap daerah di Indonesia itu sangat unik sekali. Ada yang menganggarkan 10.000 itu cukup, ada yang malah terasa kurang karena 10.000 itu pasti akan mendapatkan ya hanya lauk dan nasi, kemungkinan belum susu, belum buah dan lain sebagainya. Itu juga perlu dikaji dan menurut saya juga makan bergizi gratis itu bagus ya. Dan saya berpikir-pikir ya, kalau anggaran hanya 10.000 mendingan nyemil bergizi gratis. Misal bubur kacang hijau, buah dan susu misalkan. Menurut saya itu lebih bagus. Menurut saya siswa-siswa ini tidak perlu makan bergizi gratis ya. Nyemil misalkan kacang hijau, bubur kacang hijau, bubur dan lain sebagainya, itu menurut saya lebih keren ya. Ya, tetapi memang ini sudah diputuskan anggaran makan bergizi cukup 10.000 dan ini dikomentari oleh Aira Tiril. Dana 10.000 untuk program makan bergizi gratis yakin cukup, Pak. Nasi sayur bayam, tempe goreng, dan susu juga makan bergizi karena ada karbo, protein, dan susu. Tapi apakah anak-anak mau hanya makan itu? Ya Allah Pak, bakal repot ngebayanginnya karena saya yakin bakal banyak yang membuangnya. Anak-anak itu unik. Pikirin lagi. Ya, memang unik sih. Ya, tapi kita lihat sajalah besok kira-kira seperti apa. Tapi yang jelas saat ini pernyataan dari Pak Prabowo dan Gibran sudah berbeda ya, sudah berbeda. Pada saat yang lalu Gibran menjanjikan 15.000 untuk program makan bergizi gratis, dan yang cukup mengejutkan Pak Prabowo sudah mengetok dana makan bergizi gratis hanya Rp10.000. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Bikin isu maktis mau diturunkan dari rencana 15.000 ke 4.000 atau 7,5 rupiah dulu oleh anak buahnya. Setelah itu sang bos keluarkan statement 10.000. Pola sama seperti Mul. Program dipaksakan jadi karena terlanjur ditagih janji, padahal tinggal bilang aja dialihkan untuk yang lebih berguna seperti renovasi sekolah atau buka lapangan pekerjaan. Masyarakat juga ngerti kok kalau negara sedang defisit keuangan. Anak sekarang susah suruh makan sama sayur bayam. Ya, seperti itulah. Apakah kira-kira besok akan bermanfaat untuk anak-anak? Ya, kita lihat saja lah. Karena juga sudah banyak setidaknya uji coba makan bergizi gratis dan menurut saya juga sudah sukses ya. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, memang Gibran anggaran makan bergizi gratis tetap 15.000, sudah libatkan ahli. Kalau kita lihat pada saat lalu ada yang viral ya, setidaknya makanan para atlet, dan bahkan anggarannya itu kalau tidak salah 60.000 atau 50.000. Tetapi sampainya di tangan atlet tersebut makanan itu sudah berubah. Itu juga ada nasi, tempe, dan lauk pauk yang menurut saya juga tidak layak ya dikasihkan ke
para atlet itu pun viral. Nah, bayangkan kalau anggarannya 10.000 tiba-tiba dipotong sana sini dan akhirnya sampai ke siswa hanya Rp5.000. Ini juga harus dipertimbangkan ya, bagaimana caranya mekanisme, yaitu makanan yang nilainya 10.000 itu biar tepat ke siswanya dengan nilai yang sama. Itu juga harus diperhitungkan. Nah, Wapres Gibran Raka Buming Raka memastikan anggaran makan bergizi gratis 15.000 per orang. Dia menyebut pekan depan akan uji coba makan bergizi gratis di sekolah di Kota Solo. Kata siapa di Pangkas, tunggu kepastian dulu ya. Ditunggu, diberitakan yang pasti tetap 15.000. Belum ada kepastian penganggaran pemangkas, kata Gibran di Balai Kota Solo pada Kamis 18 Juli. Nah, akhirnya saat ini sudah tahu ya, dipangkas oleh Pak Prabowo sendiri dari 15.000 ke 10.000. Dia menyebut uji coba makan bergizi gratis selama ini selalu di angka 15.000. Pihaknya sudah menggandeng ahli gizi agar program ini tepat sasaran. Kepastiannya tunggu saja. Kita libatkan ahli gizi, besaran 15.000 per orang, saya rasa cukup ideal. Nanti jika ada masukan dari orang tua, murid monggo, silakan sampaikan ke kami, kata dia. Dia menambahkan, pekan depan akan ada uji coba makan bergizi gratis di sekolah Kota Solo. Teman-teman media Solo, saya ajak uji coba makan bergizi gratis. Minggu depan ada di sekolah Solo, pungkasnya ya, seperti itu. Jadi memang sangat wow sekali lah, dari yang 15.000 akhirnya ke 10.000, dan itu sudah diketok oleh Pak Prabowo Subianto. Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Ya, seperti itulah. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu juga Gibran trending ya, setidaknya ada bantuan Wapres Gibran. Bantuan Wapres menurut saya sudah cukup ya, tidak perlu Gibran segala ya. Nah, ini juga untuk apa? Ini juga menjadi tanda tanya, apakah untuk pencitraan pada Pilpres 2029? Dan bahkan Panji Pragiwaksono juga menyindir sembako bantuan Wapres Gibran. Pencitraan malah branding sendiri. Memang banyak tidaknya komentar-komentar dari warganet itu Gibran untuk Pilpres 2029 dan lain sebagainya ya. Tas sembako yang dibagikan oleh Wakil Presiden Gibran untuk warga yang terdampak banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Kamis menuai atensi dari warganet di media sosial X. Pasalnya, tas sembako tersebut memiliki tulisan bantuan Wapres Gibran yang cukup besar dan menuai tanda tanya dari warganet. Menurut mayoritas pengguna X, keterangan tersebut seolah membuat Gibran memberikan bantuan atas namanya sendiri, bukan pemerintah. Tak hanya itu, pembagian sembako bantuan Wapres Gibran tersebut juga menarik atensi komedian Pragiwaksono. Melalui akun X-nya, Panji Pragiwaksono menyebut jika hal yang dilakukan Gibran adalah sikap pencitraan untuk membangun citra dirinya sendiri. Kok malah dia jadi branding sendirian, cuit Panji Pragiwaksono pada 28 November sembari mengutip pemberitaan mengenai pembagian sembako tersebut. Cuitan yang disukai sebanyak lebih dari 20.000 kali itu, sesama pengguna X itu pun menuai beragam komentar. Tak sedikit warganet yang setuju dengan tweet Panji Pragiwaksono ya. Bagaimana menurut Anda ya? Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, menilainya seperti apa. Tetapi yang jelas kalau bantuan tersebut untuk masyarakat ya menurut saya juga baik-baik lah. Tetapi yang lebih pantas menurut saya tidak perlu dikasih tulisan bantuan Wapres Gibran. Menurut saya itu untuk pencitraan dirinya sendiri. Kalau itu memang menggunakan uang dari Gibran sendiri sih tidak masalah. Tetapi kan saat ini Gibran sudah menjadi wakil presiden. Artinya apapun yang dilakukan Gibran itu pasti akan disorot lah. Dan itu juga menjadi pertanyaan, apakah menggunakan uang sendiri atau tidak. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa.